Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Un Kurnia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan tentang Lembaga Perlindungan HAM. Yang termasuk ke dalam Lembaga Perlindungan HAM yaitu ada 10. Yang pertama, Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga perlindungan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut, yang salah satunya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu menjadi dasar bahwa lembaga ini berperan dalam melindungi HAM. Selain itu, lembaga ini harus menegakkan hukum kepada siapapun tanpa terkecuali. Yang kedua, Komnas atau Komisi Nasional HAM. Tujuan pembentukan lembaga ini yaitu untuk meningkatkan serta menjaga terpeliharanya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuannya, lembaga ini harus menjalankan fungsi penelitian, pengkajian, pemantauan, penyuluhan, dan mediasi terkait dengan persoalan HAM. Yang dalam UU tersebut terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penerapan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mendukung terciptanya tujuan dan pembangunan nasional. Yang ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar hukum dalam pembuatan lembaga ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Terdapat 3 fungsi lembaga ini, yaitu yang pertama, melakukan distribusi pemahaman terhadap jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan Indonesia. Yang kedua, menciptakan kondisi yang ideal untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, mencegah serta menanggulangi segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak asasi seluruh perempuan di Indonesia. Yang keempat, KPAI atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Beberapa hak yang harus dilindungi oleh KPAI yaitu yang pertama, hak agama, yang kedua, hak kesehatan, yang ketiga, hak pendidikan, yang keempat, hak sosial, yang kelima, hak perlindungan khusus. Semua itu tertuang dalam pasal 42 hingga pasal 71 UU nomor 23 tahun 2002. Setiap anak berhak berbagai jenis tindakan kekerasan. Yang kelima, pengadilan HAM. Setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan akan diadili apakah terbukti salah atau tidak. Namun, untuk pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lainnya tidak dapat diselesaikan di dalam lembaga ini. Yang keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dasar hukum dalam pembentukan dari lembaga ini yaitu UU nomor 27 tahun 2004. Tujuan pembentukannya tertuang pada pasal 3. Tujuan lembaga ini yaitu yang pertama, melakukan penyelesaian terhadap segala pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan pada masa lalu di luar pengadilan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa. Yang kedua, yaitu menyaksikan kasus dengan cara rekonsiliasi serta persatuan nasional dalam jiwa yang saling mengerti satu sama lain. Yang ketujuh, YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. YLBHI didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Bentuk dari YLBHI yaitu lembaga swadaya masyarakat. Fungsi pokok YLBHI yaitu untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi warga tak mampu. 8. LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta.
Tujuan dari lembaga ini yang utama yaitu yang pertama memberikan nasihat hukum, yang kedua memberikan pengetahuan mengenai hak yang diperoleh, yang kesembilan BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Layanan BKBH ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang konsultasi hukum, yang kedua bidang layanan hukum, yang ketiga bidang kajian dan penelitian, yang keempat bidang advokasi. Yang ke-10 Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Lembaga ini fokus dalam menangani orang yang hilang dan korban dari kekerasan. Lembaga ini turut serta menjamin terpeliharanya penerapan hak asasi manusia di seluruh negara Indonesia. Sekian hasil ringkasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.